Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis Kuliah Islam. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang budiman, munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda hari kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat besar. Maksudnya di sini adalah tanda-tanda yang muncul mendekati hari kiamat dan bukan tanda yang biasa terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innaha lan takuma hatta tarawna qablaha asyru ayat." Sungguhnya kiamat tidak akan datang, kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan melihat 10 ayat, 10 tanda. Fadzakara, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda tersebut: ad-dukhan, wa dajjal, wa dabah, wa tulu syamsi min maghribiha, wa nuzulu Isa ibn Maryam, wa ya'juj wa ma'juj, salasa khusuf, khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab, wa akhiru dzalik narun takhruju minal Yaman tadrudun nas ila mahsyarihim. Beliau menyebutkan 10 tanda tersebut, artinya asap, Dajjal, binatang yang akan keluar dari perut bumi, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa ibnu Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gempa bumi, yaitu di timur, barat, dan jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Jadi ketika Dajjal turun, maka kiamat akan terjadi. Kiamat sudah dekat sekali. Para pendengar yang budiman, Dajjal adalah manusia Bani Adam, manusia anak Adam, yang memiliki sifat-sifat tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifatnya, dia adalah seorang pemuda, termaktub tulisan kafir di antara kedua matanya. Bahkan setiap mukmin, baik yang tahu tulis ataupun tidak, bisa membacanya. Dajjal buta mata sebelah kanan. Dajjal bertubuh gemuk lagi pendek, berkulit merah, dan berambut keriting. Munculnya Dajjal merupakan cobaan yang paling besar. Tidak ada cobaan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada cobaan Dajjal ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbar minad Dajjal." Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadi kiamat yang fitnahnya, yang cobaannya, yang ujiannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang budiman, sebagaimana kita telah mengetahui, di antara fitnah-fitnah Dajjal adalah Dajjal bisa memerintahkan kepada langit, ya, lantas langit mampu menurunkan hujan. Dajjal memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lantas bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di antara fitnah Dajjal yang lain, bahwa Dajjal bisa menghidupkan kembali orang yang telah ia bunuh. Di antara fitnah Dajjal yang lain, kecepatannya sangat tinggi sekali,
seperti hujan yang ditiup angin kencang. Para pendengar yang budiman, bahkan saking cepatnya maka Dajjal bisa merambah ke belahan dunia, sehingga setiap negeri akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kemampuan Dajjal yang luar biasa ini sebagai ujian, sebagai fitnah bagi manusia. Dajjal pun mengklaim sebagai Tuhan, sehingga banyak yang terfitnah, banyak yang mengikuti Dajjal, banyak yang beriman kepada Dajjal. Padahal Dajjal adalah sang pendusta, sang pembohong. Para pendengar yang budiman, agar kita mampu terlindung dari fitnah Dajjal, atau agar kaum mukminin mampu terlindung dari fitnah Dajjal, maka marilah kita melihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita tentang tata cara berlindung dari fitnah Dajjal. Para pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kepada umatnya, sehingga tidak ada suatu kebaikan pun melainkan beliau tunjukkan kepada umatnya. Tidak ada suatu kejelekan pun melainkan beliau peringatkan kepada umatnya. Buktinya, beliau SAW menunjuki, membimbing kepada umatnya berapa kiat-kiat agar seorang membentengi dirinya dari fitnah Dajjal. Sebab fitnah Dajjal merupakan fitnah terbesar yang dihadapi umat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari kiamat. Para pendengar yang budiman, berikut ini merupakan sebagian petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketengahkan kepada umatnya agar mereka selamat dari fitnah Dajjal. Yang pertama, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Maha pengasih, Maha penyayang, Maha qahar. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sempurna. Maka sebagai seorang mukmin hendaknya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya fitnah Dajjal. Dengan cara apa? Dengan cara membaca doa perlindungan ketika seorang hamba menunaikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasahhada ahadukum falyasta'id billah min arba." Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Ya. Jadi ketika kita menunaikan salat, kemudian kita menaikkan tasyahud akhir, maka setelah selesai membaca tasyahud, ya, membaca doa perlindungan dari 4 perkara. Ya. Misalkan ketika kita menunaikan salat subuh, maka pada rakaat yang kedua setelah membaca tasyahud, setelah membaca tahiyat, ya, kita membaca 4 perlindungan yang di dalamnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari cobaan Dajjal. Ketika salat duhur, salat asar, salat isya, salat maghrib, begitu pula ketika salat sunnah. Ya. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'. Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yaqul, maka ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari siksa jahannam. Itu yang pertama, sangat mengerikan sekali, ya. Siksa jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri, ya, dari siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ya, para pendengar yang budiman, hendaknya doa ini kita baca ketika tasyahud akhir, ya, sebelum kita salam. Yang kedua, menghafal atau membaca surat Al-Kahfi. Ya. Menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi memiliki keutamaan, memiliki keagungan yang luar biasa sekali. Banyak kaum muslimin atau banyak di antara kita yang belum mengetahuinya. Tahukah Anda bahwa siapa saja yang hafal surat Al-Kahfi, ya, niscaya ia terlindungi dari fitnah Dajjal. Ya, siapa saja yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awal suratil Kahfi, usima minad Dajjal." Man hafidha 10 ayat, barang siapa yang hafal 10 ayat min awal suratil Kahfi, dari permulaan surat Al-Kahfi, usima minad Dajjal, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Kita harus beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita. Siapa saja kaum mukminah, ya. Orang tua, atau orang dewasa, orang muda yang hafal 10 ayat pertama dari surat Kahfi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dia tidak terkena fitnah Dajjal, ya. Dia tidak tertipu dengan kedustaan-kedustaan Dajjal. Dia tidak akan tertipu dengan klaim Dajjal. Ya. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, dia tidak akan tertipu. Ya. Para pendengar yang budiman, bagi siapa saja yang belum hafal 10 ayat surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka tidak perlu risau, tidak perlu gundah, ya. Sebab dengan hanya membaca 10 ayat pertama atau terakhir surat Al-Kahfi, niscaya mampu menjadi benteng bagi pembacanya dari fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjumpai Dajjal minkum, di antara kalian, falyaqra' ali fawatiha suratil Kahfi, maka hendaklah ia membaca surat Al-Kahfi kepadanya, di hadapannya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai bekal kaum mukminin, sebagai bekal kaum muslimin. Ya, jadi ketika siapa saja yang melihat, menyaksikan, menjumpai Dajjal, bacalah awal-awal dari surat Al-Kahfi, itu 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya. Para pendengar yang budiman, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Jadi serah mau 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ya. Inilah keutamaan surat Kahfi. Ya. Banyak hadis yang menganjurkan kepada kita agar kita membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Ya, agar kita membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Baihaqi. Sungguh sangat bermanfaat sekali ketika kita membaca surat Al-Kahfi.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan pancarkan kepada kita cahaya. Sebagian ulama ada yang mengatakan arti cahaya di sini adalah cahaya hidayah. Cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pancarkan pada hati orang-orang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan baginya pintu ketaatan, sehingga ia mudah menempuh pintu ketaatan tersebut. Jadi ketika seorang membaca surat Al-Kahfi, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya, lapangkan hatinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan, menafsirkan cahaya ini adalah cahaya hakiki. Jadi siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, dia akan mendapatkan cahaya. Maksudnya memang benar-benar cahaya. Nanti di alam kuburnya terangi dengan cahaya. Kemudian ketika di hari kiamat di mahsyar, ya, di padang mahsyar, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia cahaya. Para pendengar yang budiman, kemudian yang ketiga, menjauh dari Dajjal. Sebagaimana kita tahu, fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling dahsyat, merupakan fitnah yang paling mengerikan, merupakan fitnah yang sangat membahayakan bagi keimanan. Ya, betul, membahayakan keimanan. Mengaku Tuhan, memiliki kemampuan luar biasa, kemampuan yang membingungkan akal, ya, bisa memerintahkan kepada langit agar langit menurunkan hujan, ternyata langit menurunkan hujan. Bisa menghidupkan orang, gitu ya. Kemudian memiliki kecepatan yang sangat cepat sekali ketika berjalan, berpindah dari satu tempat yang, ya, seperti halnya angin yang kencang, ya. Ini kan luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali, ya. Sehingga ketika itu banyak orang yang terpukau, ya. Banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang beriman kepada Dajjal. Para pendengar yang budiman, maka ketika seorang melihat Dajjal, seorang menjumpai Dajjal, ya, yang Dajjal memiliki berbagai kesamaran, yang Dajjal ini memiliki berbagai kemampuan luar biasa, maka hendaknya ia lari dari Dajjal. Jangan mendekat, ya. Jangan sok kuat imannya, jangan gitu, jangan itu, lari, menjauh, gitu kan. Karena itu Rasulullah SAW memberitakan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a bid-Dajjal falyan'an." Ya. Barang siapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Jangan dekat-dekat, jangan mendatangi Dajjal, jangan coba-coba ingin melihat, jangan. Kata Rasul, "Fallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min." Demi Allah, ada seorang laki-laki yang mendatangi Dajjal. Ia mengira bahwa ia memiliki keimanan yang kuat. Ia memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayattabi'uhu mimma yub'asu bihi minasyubuhat aw lima yub'asu bihi minasyubuhat. Ternyata setelah ia mendekat Dajjal, malah ia menjadi pengikut Dajjal, ya, karena ia terkena subhat ketika Dajjal itu muncul, terpukau dengan Dajjal, ya. Ia merasa kagum dengan kemampuan luar biasa Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang selanjutnya, berdomisili di Makkah dan Madinah. Bagi siapa saja yang hidup di akhir zaman menjelang hari kiamat, ia menyaksikan keberadaan Dajjal, ia mendengar informasi tentang Dajjal, maka jika ia mampu, hendaknya bertempat tinggal di Makkah atau Madinah. Kenapa demikian? Sebab kedua kota ini, kedua negeri ini tidak disentuh oleh Dajjal. Dajjal tidak menginjak negeri ini. Dajjal tidak mampu memasuki kedua kota ini. Dalam hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, bahwa Dajjal mengatakan, "Maka saya akan keluar dan mengembara di bumi, dan tiada satupun tempat kecuali saya masuki selama 40 malam, kecuali Mekah dan Madinah. Karena
kedua kota ini diharamkan bagi saya untuk memasukinya. Apabila saya hendak memasuki salah satu dari kedua kota tersebut, saya dihadapi oleh malaikat yang menghunus pedang dan menghardik saya. Dan tiap-tiap lorongnya ada malaikat yang senantiasa menjaganya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, yang terakhir, berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Senjata utama, senjata pertama, senjata yang sangat ampuh sekali untuk melawan Dajjal, untuk menghadapi Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam secara benar, mengenal Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, lebih-lebih hendaknya kaum muslimin atau kaum mukminin mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, ketika kita menggali din Islam dengan pemahaman yang benar, maka kita akan mengetahui bahwasanya Dajjal adalah manusia biasa, butuh makan, butuh minum. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Dajjal itu buta. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak buta. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Ya. Adapun Dajjal bisa dilihat oleh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Tentunya nanti ketika akhir zaman, ketika kiamat sangat dekat sekali. Ya. Oleh karena itu, ketika memahami Islam dengan benar, ya, ia akan tahu siapakah sebenarnya Dajjal. Ya. Ia akan tahu bahwa klaim Dajjal sebagai Tuhan, klaim yang tidak berdasar. Ini merupakan bentuk kedustaan, bentuk penipuan, sehingga orang tahu benar. Ya. Para pendengar yang budiman, mengenai hal ini kita dapat melihat pada kisah yang disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Dajjal muncul. Lalu seorang dari kaum mukminin menuju ke arah Dajjal. Kemudian bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, "Kau mau kemana?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Mereka bertanya, "Apa kau tidak beriman kepada Tuhan kami?" Mukmin itu menjawab, "Rabb kami tidaklah samar." Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia?" Akhirnya mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, maka ia berkata, "Wahai sekalian manusia, ini adalah Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW." Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, "Ambil dan belahlah dia." Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, "Apa kau tidak beriman padaku?" Mukmin itu menjawab, "Kau adalah Al-Masih, pendusta. Kau adalah Dajjal." Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu, lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya kepadanya, "Apa kau beriman padaku?" Ia menjawab, "Aku semakin mengetahuimu." Setelah itu orang mukmin itu berkata, "Wahai sekalian manusia, sungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Ya. Hadis riwayat
muslim. Para pendengar yang budiman, dari kisah ini kita bisa mengambil faedah. Seorang mukmin tadi benar-benar mengetahui ciri Dajjal, sifat-sifat Dajjal, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena dia memahami agama ini. Dia mencoba menggali Al-Quran, As-Sunnah, sehingga Dajjal tidak tersamar baginya. Para pendengar yang budiman, demikianlah apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.